channel aku. Hai semuanya, balik lagi ke channel aku dengan aku Jel Angelika. Sebelum kita mulai videonya, kalau kalian laki-laki atau kalian perempuan yang nggak begitu suka ngomongin hal intimate, terutama di bagian ketiak, mungkin video ini bukan buat kalian. Kalau kalian suka merasa terganggu atau kurang nyaman dengan videonya, please close di video dan kalian bisa nonton video aku yang lainnya. Oke guys, topik ini adalah pertanyaan yang paling sering muncul di YouTube maupun di Instagram aku, terutama di Instagram sih, karena aku tuh sering banget post foto dimana di foto itu tuh memperlihatkan bagian ketiak dan kalian suka tanya bagaimana cara aku merawat ketiak aku, apa yang aku lakukan untuk bulu ketiak aku. So dalam video ini kita akan buka-bukaan dan aku bakal share tips and tricks dan treatment yang memang selalu aku lakukan biasanya. Khusus untuk buat video ini, aku udah lama banget gak pakai baju yang gak berlengan karena aku sengaja tungguin bulu ketiak aku supaya aku bisa demoin ke kalian in real life di videonya gimana cara aku menghilangkan bulu-bulu bagian ketiak aku. So langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Yang pertama adalah apa yang aku lakukan untuk bulu ketiak. Nah, aku tuh selalu cukur dan juga cabut. Aku combine kedua itu. Sebenarnya ada juga satu lagi adalah waxing, tapi aku sendiri tuh bukan tipe yang mempunyai terlalu banyak bulu. Di semua badan aku tuh bulunya normal, bukan yang banyak banget. Tapi kalau kalian tipe yang mempunyai bulu tuh banyak banget, aku saranin kalian buat waxing karena cabutnya itu PR dan lama banget, lebih sakit mungkin, jadi lebih baik pergi waxing aja ke tempat-tempat waxing atau ke salon. Nah, aku bakal tunjukin ke kalian, ini adalah bulu ketiak aku, ini kurang lebih sekitar 1 bulanan, hampir 2 bulan aku nggak apa-apain, segini. Bulu ketiak aku yang sebelah kiri itu lebih banyak daripada sebelah kanan, karena dulu sebenarnya waktu aku masih SD, sebelum aku tumbuh bulu ketiak, aku tuh sering banget ngeliat mamaku mencukur bagian ketiaknya dan aku penasaran, akhirnya aku cukur malah tumbuh bulunya. Jadi kiri dulu aku kerjain dulu pas kecil iseng, ternyata malah tumbuh. Sebelum kita mencabut dan mencukur, aku tuh biasanya selalu lulur dulu bagian ketiaknya dan ini biasanya aku lakukan treatment ini tuh di malam hari sebenarnya. Nah, lulur ini sebenarnya apa aja, pilih lulur tuh yang nggak terlalu kasar tapi tetap masih ada buliran halusnya gitu supaya kulit mati dan kehitaman di daerah ketiak kita tuh terangkat, jadi bersih. Tapi kalau buat lulur ketiak sendiri, karena aku pengen kelihatan lebih bersih dan lebih putih, aku tuh selalu pilih lulur yang memang ada efek mencerahkannya. Ada banyak banget, cuman di sini aku tuh lagi pakai yang Carrot Whitening Body Scrub yang romansa. Ini tuh memang dia ada efek whiteningnya dan ada bulirannya juga, jadi aku pakai ini aja. Aku ambil dikit aja kayak gitu. Nah, ini udah deh, tinggal dilulur aja dalam keadaan kulit lagi kering. Si lulur ini sebenarnya lebih untuk bantu juga buka si pori-porinya karena kita mau cabut. Jadi supaya nanti tuh nggak terlalu sakit juga. Dan jangan lupa juga di bagian lipatan nih, di bagian garis lipatan ini itu juga harus dilulur. Karena biasanya tuh yang bagian hitamnya itu bukan di bagian ada bulu, tetapi di bagian samping-samping dari ketiak kita. Nah, kayak aku biasa lebih sering hitam di bagian sini dan juga bagian lipatan sini. Jadi bagian situ jangan sampai ketinggalan. Biasanya setelah lulurnya udah kita ratain, aku biarin dulu sebentar. Terus baru aku gosok-gosok lagi. Nah, ini supaya bener-bener daki-daki dan kulit matinya tuh keangkat. Jadi bener-bener bersih dan putih juga nanti. Begitu juga untuk bagian sebelahnya, lakuin hal yang sama juga. Setelah udah selesai dilulur dan diangkat dakinya, aku bilas dengan menggunakan air hangat. Sebisa mungkin pakai air hangat karena dia bantu untuk membuka si pori-porinya supaya nanti tuh pada saat dicabut lebih gampang. Nah, sekarang kita mau cabut bulu ketiaknya. Untuk cabut ini pakai pinset apa aja, pokoknya yang penting nyaman. Aku biasanya pilih yang ujungnya tuh agak kecil, jadi tuh kayak kelihatan gitu bulunya, nggak ketutup sama pinsetnya. Ini step yang paling memakan waktu. Aku biasa lakuin ini kalau memang aku lagi punya banyak waktu. Tapi hasil pencabutan ini tuh bakal lebih bersih. Kenapa?
Karena kalau kalian cuma mencukur aja, pertumbuhannya tuh lebih cepat, apalagi kalau kalian yang punya bulu ketiak yang banyak. Dan pertumbuhannya itu biasa suka kayak tajam, terus bintik-bintik hitam gitu di ketiak, which is gak bagus. Aku gak begitu suka melihat itu. Aku maunya bener-bener bersih. Jadi kalau kalian memang punya waktu lebih, aku lebih saranin kalian buat cabut dulu, terutama di bagian bulu-bulu yang warna hitam itu kan bulu yang tebal. Nah, ini adalah bulu-bulu yang kalau kalian cukur itu bakal jadi kayak titik-titik hitam. Kita nggak mau, jadi aku bakal cabut dulu. Dan biasanya waktu cabut dengan tangan yang satu lagi, aku suka tarik bagian dasaran ketiak aku supaya lebih gampang pencabutannya. Ini adalah penampakan setelah dicabut yang bagian bulu-bulu tebelnya yang hitam. Biarpun udah dicabut bulu ketiaknya, bulu ketiak yang lebih halus, nah itu yang akan aku cukur. Untuk cukurannya sendiri, cukuran apa aja, aku nggak ada favorit atau gimana gitu, sama aja. Cuman aku selalu pilih cukuran yang ada 2 silet kayak gini. Kalau kalian tahu cukuran yang 1 silet itu biasanya tuh lebih kasar. Aku sering banget luka pakai cukuran yang 1 silet, tapi kalau pakai yang 2 kayak gini selalu aman. Dan aku biasa pilih yang bagian atasnya itu bisa digoyang kayak gini, jadi dia mengikuti bentuk ketiak dan nggak melukai kulit kita. Ini langsung dicukur aja guys, aku udah nggak pakai apa-apa lagi. Cukurnya juga nggak usah kasar-kasar, halus aja. Selain dari atas ke bawah, aku juga cukur dari bawah ke atas. Pokoknya sampai bener-bener dipegang tuh udah halus dan gak ada bulu lagi. Kalian juga bisa lihat kalau dari deket bulunya juga benar-benar udah keangkat. Keadaan kondisi ketiak kita setelah dicukur itu dia tuh lebih sensitif dan lebih terbuka juga bagian pori-porinya. Makanya kenapa aku lulurnya itu sebelum aku cukur ketiaknya, karena lebih memungkinkan buat iritasi kalau kalian melakukan itu setelah kalian cukur. Dan iritasi itu sendiri yang paling mudah menyebabkan ketiak kalian hitam. Jadi kalian harus ekstra hati-hati care-nya after kalian mencukur. Makanya kenapa aku saranin kalian buat lakuin ini ketika malam hari aja, karena kalau malam hari kan kalian udah nggak perlu lagi keluar rumah, jadi kalian bisa biarin aja dia istirahat dulu kulitnya sembari kalian tidur. Cuman ada beberapa yang mungkin merasa kayak nggak nyaman, sakit, atau perih. Kalian bisa kompres dengan es batu, atau kalian juga bisa bantu tenangin kulitnya pakai aloe vera. Jangan pakai lotion atau apapun itu, karena kondisi pori-pori kalian tuh sekarang lagi terbuka. Kita nggak mau nambah-nambahin sesuatu di daerah kulit yang lagi mudah iritasi, itu bakal bisa bikin kulit kalian hitam. Jadi aku saranin kalian pakai aloe vera aja kalau emang kalian butuh. Ini salah satu aloe vera favorit aku dari Rose All Day yang Skin by Rose Aloe Ha, karena dia ini tuh aloe veranya tuh nggak ada alkoholnya, jadi aman. Juga ada cucumber, hyaluronic acid, dan algae extract yang emang bantu menutrisi dan juga menenangkan kulit. Jadi bagus banget. Tinggal dikeluarin aja produknya dan diaplikasikan ke bagian ketiak. Ini nyaman banget sih karena tuh dia dingin-dingin gitu. Jadi bikin kulitnya juga jadi enak. Nah, ini adalah hasilnya setelah dibersihkan bagian ketiaknya, bulu-bulunya. Ini masih agak merah karena efek dari scrub tadi, terus dicukur dan juga dicabut tuh. Tapi langsung bersih. Aku sendiri bersyukur banget karena dari dulu tuh aku gak begitu punya masalah ketiak. Mungkin dulu waktu sekolah tuh lebih hitam dan lebih kotor karena belum bisa merawat diri. Tapi sekarang setelah aku melakukan treatment ini yang aku demoin tadi, tuh aku gak pernah masalah lagi dengan ketiak hitam. Kalau emang hari itu aku butuh buat lebih fresh seharian, juga lebih gak berkeringat gitu, aku tuh biasa baru pakai deodoran. Jadi aku gak regularly pakai deodoran setiap hari.
beli, cuman kalau aku butuh aja. Buat deodoran itu sendiri, kalau aku lagi pakai, aku juga pakai yang si Rexona Dry Serum ini karena dia emang lebih gampang nyerap juga. Dan yang aku belajar juga, pokoknya yang penting cari deodoran yang ada tulisan antiperspirannya, karena ada beberapa deodoran yang kalau kalian pakai secara berkelanjutan itu malah bisa bikin ketika kalian hitam. Tapi kalau yang antiperspiran kayak gini tuh nggak ada efek sampingnya, jadi ya. Dan satu hal lagi yang aku pengen share, aku itu dulu pernah melakukan treatment IPL yang laser. Itu adalah treatment untuk menghilangkan bulu secara permanen, dan aku ngelakuinnya tuh dulu di Zap. Itu oke banget hasilnya. Dia tuh cuman dicukur terus di laser, jadi bulunya sampai akarnya tuh bakal rontok sendiri dan pertumbuhannya itu lebih lambat. Sampai sekarang aku ngerasain sih pertumbuhan bulu ketiak aku tuh emang jadi lebih lambat karena dulu aku pernah IPL. Aku nggak lanjutin lagi karena IPL itu lebih mahal. Sekalinya itu dulu harganya 200.000 dan itu aku masih pelajar, which is menurut aku tuh mahal, 200.000 untuk sekali treatment. Dan dulu juga aku pernah cobain yang whitening laser di Zap juga. Itu juga bantu banget, jadi kulit ketiak kalian, kulit matinya itu terangkat dan dia tuh ngelotok sendiri. Bagus banget kalau kalian punya masalah dengan ketiak yang hitam, yang bener-bener bermasalah dan mengganggu kalian. Aku saranin kalian buat cobain itu, karena itu bener-bener dulu aku lakuin dan itu berpengaruh banget, bener-bener bersih. Kalau kalian bulunya banyak banget, aku juga saranin kalian cobain IPL yang laser itu, permanent hair remover itu, karena bener-bener bantu banget gitu. Aku aja dulu tuh sebenarnya aku galau antara mau beli lifetime membership atau yang sekali treatment, tapi kata mbaknya karena bulu aku tuh kan gak terlalu banyak, aku tuh merasa sayang kalau aku lifetime membership karena tuh harganya jutaan waktu itu, dan pelajar kan susah ya mengeluarkan uang jutaan hanya untuk perawatan ketiak gitu. Jadi waktu itu aku akhirnya memutuskan buat gak beli, tapi I never regret that treatment, soalnya itu beneran bagus. Kalau kalian emang butuh, please check it out. Itu beneran bagus banget. Aku dulu ngelakuinnya di Zap. Ada banyak banget kan sekarang, kalian bisa cek aja. Buat sehari-hari, jadi kalau misalnya emang aku nggak ada aktivitas berlebihan, ya udah aku cuman mandi kayak biasa, udah selesai. Terus kalau malam hari, sebenarnya kadang-kadang aku juga kalau pakai lotion di tangan, aku juga suka pakai lotion di ketiak. Aku merasa kayak lebih halus aja gitu, jadi kayak lebih ternutrisi, nggak kering juga. Karena kalau misalnya kering kan juga jadi nggak bagus gitu ya kulitnya. Sama aja kayak kulit badan yang lain kan. Menurut aku ini hal yang sekarang udah nggak perlu lagi lah tabu-tabu kita omongin, karena semua dari kita tuh punya bulu ketiak. Nggak ada yang aneh tentang ini, nggak ada yang menjijikan tentang ini. So, please take care of your armpits. Makanya kenapa kalau ada yang tanya di Instagram kenapa sih aku suka bergaya tuh pose kayak angkat-angkat tangan, karena aku merasa percaya diri aja gitu, karena aku take care of it. Jadi kenapa aku harus malu? Oke guys, so that's all for today's videos. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Masih gratis guys, subscribe. Kalian juga bisa follow Instagram aku @jelenjelika. Aku sering share daily mini tutorial juga di situ. Thank you guys for watching and I hope to see you on my next videos. Bye!